Perkawinannya sudah direncanakan oleh kedua orang tuanya. Jadi bisa dibilang dia ini terpaksa masuk biara. Betapa kagetnya ia pada saat menerima kunjungan seorang temannya, ternyata dia melihat sesosok pribadi yang begitu berkarisma. Dan dialah Yesus. Perubahan total pada sikapnya ini membuat rekan-rekannya kaget dan bertanya-tanya guys. Mungkin pepatah yang cocok tuh hangat-hangat tai ayam. Lutgardis sering mengalami ekstase rohani dan berbagai keajaiban lainnya selama berdoa. Seperti melayang hingga meneteskan keringat darah. Tapi uniknya, Lutgardis menerima kebutaan tersebut sebagai hadiah dari Tuhan loh guys. Dalam salah satu penampakannya, Yesus memberitahukan kapan hari kematiannya. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 16 Juni. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Lutgardis, pelindung orang buta dan cacat. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula tahun 1194 di Tongeren yang sekarang ada di wilayah negara Belgia. Hiduplah seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Lutgardis yang berasal dari keluarga yang cukup berada. Di zaman ini, perkawinan merupakan hal yang lazim direncanakan sejak masa kecil guys. Lutgardis pun juga demikian. Perkawinannya sudah direncanakan oleh kedua orang tuanya. Namun, pada akhirnya batal dilaksanakan karena mas kawin yang telah disiapkan keluarganya harus dipakai untuk urusan kerugian bisnis keluarga. Oleh karena kebangkrutan tersebut, orang tuanya kemudian menyerahkannya untuk hidup di dalam biara Benediktin Saint Catherine milik Ordo OSB dekat Saint Trond. Sebenarnya sih Lutgardis sendiri nggak punya panggilan jadi biarawati guys. Ya, seperti anak muda pada umumnya lah, dia masih menyukai hal-hal fashion, perhiasan, dan hiburan-hiburan duniawi. Sifatnya pun juga sembrono. Jadi bisa dibilang dia ini terpaksa masuk biara. Dan sekilas, ya nggak ada panggilan sama sekali lah. Tapi, apakah benar dia memang nggak ada panggilan? Nanti dulu ya. Sehari-hari Lutgardis biasa menerima kunjungan para peziarah di biaranya. Tapi pada suatu waktu, betapa kagetnya ia pada saat menerima kunjungan seorang temannya, ternyata dia melihat sesosok pribadi yang begitu berkarisma, dan dialah Yesus. Visi ini kelihatan begitu jelas di matanya, namun tidak di mata temannya. Yesus pun kemudian menunjukkan luka-luka bekas penyalibannya, dan meminta Lutgardis untuk hanya mencintai dia. Tersentuh akan penglihatan ajaib ini, Lutgardis yang waktu itu berumur 20 tahun pun akhirnya bertekad untuk mengabdikan dirinya menjadi mempelai Kristus melalui panggilan hidup membiara. Perubahan total pada sikapnya ini membuat rekan-rekannya kaget dan bertanya-tanya guys. Ini kenapa coba si Lutgardis? Kesambet apa ya dia ya? Gak sedikit juga yang meramalkan kalau perubahannya ini gak akan bertahan lama lah. Mungkin pepatah yang cocok tuh hangat-hangat tai ayam. Tapi ternyata nih, suster kelahiran 1182 tersebut terbukti bukan cuma cuap-cuap atau hangat-hangat tai ayam doang loh. Setiap harinya ia memupuk hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga setiap kali berdoa, dia seperti berbicara dengan ayahnya sendiri. Selain itu, selama 12 tahun sejak kejadian tersebut, Lutgardis sering mengalami ekstase rohani dan berbagai keajaiban lainnya selama berdoa. Seperti melayang hingga meneteskan keringat darah dari dahi saat merenungkan sengsara Kristus. Menakjubkan ya. Perkembangan iman yang begitu pesat ini membawa Lutgardis sebagai salah seorang calon kepala biaranya tahun 1208. Namun ia sendiri nggak berminat sama sekali guys. Malah ia berencana untuk pindah ke biara lain yang lebih ketat dalam hal doa. Atas saran dari bapak pengakuan dan temannya, Saint Christine the Astonishing, Lutgardis bergabung dengan Ordo Cisterciensis di Awiers, Belgia, dekat kota Brussel. Di sini ia menghabiskan 30 tahun sisa hidupnya dalam keheningan, doa, dan penebusan dosa. Walau hidup komunitasnya cukup tertutup, namun nama Suster Lutgardis tetap menjadi buah bibir di tengah umat, terutama karena kebijaksanaan, nubuat, dan berbagai keajaiban yang dibuat olehnya,
seperti misalnya menyembuhkan orang. Tahun demi tahun, ia kemudian mengalami penurunan kesehatan terutama pada penglihatannya dan akhirnya mengalami kebutaan total pada tahun 1235. Tapi uniknya, Lutgardis menerima kebutaan tersebut sebagai hadiah dari Tuhan loh guys. Baginya, kebutaan membantunya untuk melepaskan diri dari dunia yang terlihat. Wah, ini sih luar biasa nggak sih? Di tengah kebutaannya, suster terus berdoa tanpa henti untuk pertobatan orang-orang berdosa. Dan walau dia nggak bisa melihat, tapi satu hal yang paling penting adalah ia tetap dapat berbicara dengan Yesus. Dalam salah satu penampakannya, Yesus memberitahukan kapan hari kematiannya, yaitu pada hari Sabtu setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan ternyata hal ini benar-benar terjadi guys. Suster Lutgardis meninggal dunia tepat pada hari yang disebutkan tanggal 16 Juni 1246 setelah 11 tahun hidup dalam kebutaan. Sayang, biara tempat tinggalnya sekarang sudah tidak ada guys, karena sudah dihancurkan saat terjadi revolusi Prancis. Yang tersisa hanyalah relikwinya yang sekarang berada di kota Ytre, Belgia. Santa Lutgardis kemudian menjadi pelindung bagi orang buta dan mereka yang cacat. Santa Lutgardis, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Lutgardis. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Masalama.